era modern ini, begitu banyak berita-berita yang diragukan kebenarannya, terutama di dunia maya. Hal ini terjadi karena informasi sangat mudah untuk disebarkan melalui internet. Jadi, hoax merupakan informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Ciri-ciri berita hoax yaitu 1. Sumber berita tidak jelas. 2. Judul umumnya provokatif. 3. Medianya tidak kredibel. 4. Tidak ada informasi pihak terkait. Pada kasus virus corona yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Ada beberapa gejala umum yang menandakan bahwa seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama, demam, yang kedua, batuk, yang ketiga, sesak nafas. Lalu untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan yang pertama, rajin cuci tangan menggunakan sabun, yang kedua, menggunakan masker saat berpergian, yang ketiga, jaga jarak aman minimal 1-1,5 meter. Berdasarkan data yang telah dicatat oleh Kemenkominfo, setidaknya ada sekitar 1028 kasus hoax yang beredar di masyarakat terkait dengan COVID-19. Penyebarannya dilakukan melalui berbagai macam platform media sosial, diantaranya melalui Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Di Kominfo ada yang namanya cybercrime, di mana mereka melakukan pemantauan terhadap media sosial selama 24 jam dan 7 hari penuh. Merujuk pada Undang-Undang ITE dalam pasal 45A ayat 1, tiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana dengan pidana 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar. Pemerintah berharap agar adanya keterbukaan informasi antara pemerintah dan juga masyarakat agar tidak terjadi lagi kasus penyebaran hoax di masyarakat, baik itu mengenai COVID-19 maupun kasus lainnya. Ada yang sudah tahu belum sih tentang obat dexamethasone? Nah, obat dexamethasone sendiri termasuk ke dalam golongan kortikosteroid sintetik. Mekanisme kerja dari dexamethasone sendiri yaitu kortisol berdifusi masuk ke dalam sel target, kemudian mengikat reseptor glukotiroid sitoplasma. Kompleks reseptor glukotiroid yang teraktivasi kemudian masuk ke dalam nukleus dan mengikat elemen respons steroid pada molekul DNA target. Hal ini baik untuk menginduksi sintesis mRNA tertentu atau menekan gen dengan menghambat faktor transkripsi. Untuk sebagian besar tujuan klinis, glukotiroid sintesis digunakan karena memiliki afinitas yang lebih tinggi untuk reseptor. Seperti yang kita tahu bahwa obat dexamethasone ini telah direkomendasikan oleh WHO untuk pengobatan COVID-19. Tapi pada nyatanya obat dexamethasone ini bukan termasuk ke dalam obat COVID-19. COVID-19 mempunyai morbiditas dan mortalitas tinggi karena ada destruksi autoimun dari paru-paru karena ada pelepasan berlebih pada hormon proinflamatori sitokin. Perlawanan virus corona membutuhkan sel T aktif dan antibodi spesifik. Sedangkan sitokin bertanggung jawab untuk risiko setelah virus corona mengganggu kerja paru-paru. Bukti klinis tidak menunjukkan penggunaan kortikosteroid karena bisa meningkatkan viral load plasma setelah pasien sembuh dari SARS. Dexamethasone juga berbahaya karena bisa membahayakan pasien pada masa penyembuhan akibat virus. Jadi, be a smart people. Jangan pernah membeli obat dexamethasone tanpa resep dari dokter, karena dexamethasone itu termasuk golongan obat keras ya. Akibat banyaknya berita yang mengatakan bahwa dexamethasone dapat menyembuhkan COVID-19, obat yang seharusnya tergolong obat keras ini banyak dijual secara bebas pada e-commerce. Hal ini tentu saja akan membahayakan konsumen karena ketidaktahuan pada dosis penggunaan. Terlebih lagi, adanya efek samping penggunaan yang tidak tepat dari dexamethasone yang berbahaya. Benarkah termogan dapat merusak sel otak manusia? Dan apakah perbedaan termogan klinik dan termogan industri? Berikut akan saya sebutkan beberapa perbedaan kedua termogan tersebut. Yang pertama, termogan listrik. Memiliki rentang ukur 32-42 derajat Celcius
dengan jarak ukur 1-10 cm. Memiliki fungsi mengukur suhu tubuh manusia. Sedangkan termogan industri memiliki rentang ukur lebih dari 500 derajat Celcius dengan jarak ukur yang sangat jauh karena menggunakan sinar laser. Fungsinya untuk mengukur suhu benda seperti trafo listrik dan peleburan logam. Jadi pertanyaannya, apakah kedua termogan tersebut sama? Tentu saja tidak. Termogan klinik menggunakan sinar inframerah yang memiliki sifat tak kasat mata dan tidak tembus materi yang tidak tembus pandang, sehingga tidak membahayakan bagi manusia sampai-sampai merusak sel otak manusia. Nah, setelah mengetahui perbedaan termogan klinik dan termogan industri, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja termogan klinik yang sering kita temui di tempat-tempat umum. Termogan klinik ini menggunakan sinar inframerah. Sinar inframerah ini menghasilkan panas yang bisa berubah menjadi arus listrik jika mengenai sensor. Nah, nantinya arus listrik ini akan menjadi tegangan dan berubah menjadi sinyal. Sinyal nanti yang akan diubah menjadi angka yang menunjukkan suhu tubuh kita. Karena ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme kerja termogan dan apa itu sinar inframerah, maka muncullah berita-berita palsu seperti berikut ini. Sinar inframerah sendiri sudah banyak digunakan di masyarakat, juga di dunia kesehatan. Sinar inframerah sendiri berada di panjang gelombang 10⁻⁴ cm sampai 10⁻⁴ cm yang menandakan bahwa dia berada di bawah sinar X, sinar gamma, dan sinar UV yang banyak orang ketahui dapat menimbulkan bahaya jika terpapar terlalu lama. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sinar inframerah sendiri bersifat sehingga berita-berita palsu yang menyatakan bahwa termogan dapat merusak otak adalah tidak benar. Jadi, jangan takut-takut ya kalau mau diperiksa suhu di dahi. Apakah kalian pernah mendengar berita tentang minyak kayu putih dapat menyembuhkan COVID-19? Menurut kalian berita itu benar atau tidak? Daripada kita sama-sama bingung, mari kita mendengarkan penjelasan berikut ini. Berdasarkan data kesehatan menunjukkan bahwa senyawa eukaptol atau 1,8 sineol yang terdapat dalam minyak kayu putih berpotensi dalam menghambat COVID-19. Walaupun penelitian tersebut masih membutuhkan pembuktian empiris, tetapi senyawa 1,8 sineol disinyalir memiliki kandungan antioksidan yang dapat berperan dalam proses penyembuhan pada penyakit saluran pernapasan seperti asma. Penelitian lebih kompleks menyarankan bahwa minyak kayu putih yang dihirup dan yang komponen utamanya adalah 1,8 sineol dapat dengan signifikan melawan virus dan masalah pernapasan seperti bronkitis. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, minyak kayu putih bisa menghambat COVID-19. Tetapi penelitian ini harus diteliti lebih lanjut secara klinis. Dan lebih disarankan minyak kayu putih hanya untuk penyakit asma atau bronkitis. Minyak kayu putih belum teruji apakah dapat menyembuhkan penyakit COVID-19. Namun, minyak kayu putih sudah teruji dapat menyembuhkan penyakit pernafasan lain seperti bronkitis dan asma. Sehingga perlu uji lebih lanjut untuk membuktikan apakah minyak kayu putih dapat menyembuhkan COVID-19. Nah, gimana nih? Masih mau percaya sama hoax? Yuk kita belajar memilah berita yang kita dengar dengan menerapkan HAMA PT, yaitu hati-hati dengan judul provokatif, cermati alamat situs, periksa fakta, dan teliti keaslian foto atau video. Mari kita menjadi masyarakat yang bijak dalam bersosial media.